ngevlog di kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Disen. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tips ataupun inspirasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna nih buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Disen yang menjual berbagai jasa desain seperti desain logo, desain sosial media, desain kemasan, dan juga jasa video editing dan syuting. Dan juga jasa legalitas seperti pendaftaran HKI dan OSSRBA. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis sampai order jasa pendaftaran izin bisnis, itu bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap. Oke, ini dia ada tips apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini. Iya, perbedaan. Perbedaan, Bang, apa sih yang membedakan antara pedagang dan pebisnis? Ini sering jadi perdebatan juga di antara kita. Iya. Jadi ada 5 kategori perbedaan antara pedagang dan pebisnis. Oke. Yang pertama mindset. Oke. Kalau pedagang itu jualan hari ini hanya untuk hari ini. Oke. Tapi kalau misalnya si pebisnis jualan hari ini untuk kedepannya gimana, mau berkembang atau gimana gitu. Jadi si modal tuh terus digulung sampai mempunyai beberapa cabang. Bedanya itu yang pertama, mindset. Iya, mindsetnya ya. Jadi jualannya tidak hari ini buat modal besok lagi, Tapi gimana hari ini bisa dikembangkan jadi 2 buat besok. Terus yang besok bisa dikembangkan jadi 4 buat besoknya, kayak gitu ya. Jadi ibaratnya ya terus memikirkan 10 langkah ke depan. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kalau misal pebisnis itu ya mereka bisnis itu untuk menambah cabang. Bukan bisnis itu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kedua perbedaan dari perencanaan. Nah, kalau yang pedagang itu dia hanya merencanakan untuk hari ini saja. Bedanya dengan pebisnis, perencanaannya itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Misalnya dia punya untung 1 juta, ya sudah, jangka pendeknya mungkin yang penting ketutup untuk besok. Tapi misalnya dia punya untung 2 juta, berarti bisa disisihkan untung yang berikutnya untuk jangka menengah, misalnya untuk membuat cabang 1 lagi gitu. Atau juga kalau misalnya jangka panjangnya untuk bikin bukan sekedar cabang tapi bikin restoran yang gedenya. Nah, memang di perencanaan itu kalau pedagang ya justru nggak ada rencananya biasanya. Beli bahan baku, diolah, dijual. Udah ya? Udah. Sedangkan yang pebisnis, kalau misalkan beli bahan baku, diolah, terus dijualnya mau pakai cara apa nih? Nah, marketingnya beda-beda. Target pasarnya siapa? Betul. Gitu kan. Nah, seperti itu perencanaannya, strategi tadi jangka panjangnya, jangka pendeknya ini harus terjual sekian dalam waktu beberapa menit misalkan. Nah, sedangkan jangka menengahnya modalnya harus dikumpulin buat tambah pemasaran, nge-push iklan di media sosial misalkan. Kayak gitu ya. Nah, ini yang membedakan perencanaan si pedagang dengan si pebisnis. Nah, kayak gitu. Yang berikutnya dari strategi. Kalau pedagang biasanya amati, tiru, sama persis. Dan yang membedakan hanya di harga. Kalau pebisnis biasanya amati, tiru, modifikasi. Dan dibedakan dari kualitasnya. Benar. Tidak ada yang salah ya meniru, amati, modifikasi ataupun sama persis. Cuma yang membedakan nanti pola berkembangnya. Betul. Kayak gitu ya. Kalau yang pedagang itu tiru, amati, sama persis itu tidak ada apa ya? Tidak ada efeknya. Keunggulannya, efeknya gitu ya. Yang ya gitu-gitu aja gitu kan. Karena yang membedakannya dia udah sama persis, yang bedanya cuma harga doang. Oke, dia bakal menang dari kompetitornya, tapi itu akan bertahan sebentar. Iya. Tapi kalau misalnya untuk pebisnis, dia kan amati, tiru, modifikasi. Udah mau dimodifikasi, terus kualitasnya ditingkatkan, ya pasti dia akan menjadi market leader. Gitu. Yang berikutnya adalah cara kerja. Nah,
kalau pedagang itu dikerjakan sendiri semuanya. Mulai dari beli bahan baku, ngasirin, ngejual gitu kan, ya, masak sendiri. Tapi kalau pebisnis itu dia mendelegasikan. Misal katakanlah dia udah punya resepnya. Oke, resepnya dikunci, hanya dia yang tahu. Terus hanya tim inti yang tahu. Dan dia memproduksi secara massal. Terus yang masak ada, orang yang ngasirin ada, yang beli bahan baku ada. Jadi nggak dia yang ngerjakan sendiri. Dalam artian dia hanya mengawasi, controlling. Dengan cara seperti itu dia akan cepat untuk membuka cabang baru. Iya, benar. Jadi kalau yang si pedagang itu dia ngerjainnya semuanya sendiri ya. Udah deh, udah gini aja udah cukup gitu. Nggak usah pusing-pusing harus mikirin nanti berkembang, terus rekrut karyawan, terus bikin cabang baru. Nggak mau sepusing itu gitu ya. Udah segini aja cukup. Tapi sedangkan yang si pebisnis, oke, di awal mungkin dia dikerjakan dulu sendiri. Udah tahu polanya, akhirnya rekrut orang untuk melakukan job-job yang tadi part-part itu ya Dea. Setelah itu sudah dikasih tanggung jawab job desk-nya masing-masing, bisa bekerja secara terorganisir, baru deh bikin cabang-cabang yang baru kayak gitu ya. Itu ya pebisnis. Betul sekali. Nah, yang berikutnya adalah dari produk. Biasanya pedagang dia hanya menjual satu produk, misalnya jualan produk jambu, buah jambu. Ya udah, yang dijual itu dia hanya buah aja. Tapi kalau misalnya pebisnis, itu si buah jambu bisa jadi macam-macam. Jualan buahnya ada, jualan benih buah jambunya ada, jualan keripik jambu juga ada, jualan jus jambu dalam kemasan juga ada. Iya. Gitu. Jadi kalau si pebisnis mencoba banyak variasi ya, supaya si konsumen itu lebih banyak tertarik gitu ya, ingin nyoba. Bosen nih yang kalau buahnya aja gitu ya, pengen nyoba jusnya, pengen nyoba keripiknya, atau bahkan kayaknya kalau ada tanaman jambu ada menarik nih di rumah, misalnya beli benihnya kayak gitu ya. Gitu. Jadi semuanya itu digarap sama dia dengan menambahkan varian-varian baru yang membuat si customer lebih lebih mempunyai banyak pilihan seperti itu. Kan biasanya customer kalau lebih banyak pilihan pasti dia akan memilih salah satu di antara produk kita. Tapi kalau misalnya pilihan yang cuma satu, dia nggak akan milih di toko kita ke toko yang lain. Iya. Gitu loh, simpelnya seperti itu. Oke, itu aja ya perbedaan dari pedagang dan pebisnis. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika memang dirasa suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya bermanfaat. Terus kalau suka nih sama video ini gitu ya, pengen support, pengen mendukung, itu tinggal klik aja tombol love ataupun tombol dolar yang ada di bawah kayak gitu ya, biar kita semangat bikin videonya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.